Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini kita perjalanan dari Kota Barabai menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya guys. Sekarang kita sudah ada di wilayah Pangambau, Desa Pangambau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dimana ini berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, ini tugu perbatasan antara Barabai dan Kandangan. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya di Desa Bamban. Nah, ini Desa Bamban adalah desa kerupuk ya guys. Nah, kiri kanan banyak orang berjualan kerupuk Bamban. Nah, dari sini kita menuju ke Palangkaraya, kurang lebih kalau ini tidak salah ya guys, sekitar 200 lebih ya, 200 kilo lebih dari Kota Barabai menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kota Barabai adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini kita sudah ada di persimpangan dekat Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini adalah kota tetangga yang dekat dari Kota Barabai. Selain kota yang dekat, yaitu juga Kabupaten Balangan, kotanya Paringin. Kita terus, tapi kita ini jalurnya tidak lewat Martapura atau Banjarbaru ya guys. Jadi kita ke Palangkaraya jalur Margasari. Nah, jalur Margasari Tapin. Jadi nanti kita akan mendapati persimpangan. Ini hampir dekat ya guys. Jadi kita akan belok kanan nanti ya untuk jalur Margasari. Nah, di sana atau di jalur Margasari itu lumayan lenggang ya guys. Untuk pengendara tidak terlalu banyak seperti jalur Martapura. Nah, ini kita sebentar lagi persimpangan. Nah, ini kita belok kanan. Ini belok kanan kita arahnya ke Kalumpang ya guys, ke Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang masih wilayah Kandangan. Kita ambil kiri. Untuk jalan sangat bagus ya guys, sangat bagus. Dari Kota Barabai menuju Kota Kandangan ini sangat bagus, sangat mulus, dan juga cuaca dalam perjalanan kali ini sangat mendukung. Dan ini perjalanan kita di awal tahun 2025 ya guys. Nah, ini ada persimpangan, simpang 4. Kita ambil lurus ya guys, kita ambil lurus aja, tidak belok kiri, tidak belok kanan. Ikuti terus perjalanan kami ya. Kambang barenteng, siapa jua ampun karangan, siapa jua ampun karangan.
Nah, sekarang kita sudah berada di daerah Kalumpang ya guys. Nah, kita sudah berada di daerah Kalumpang. Nanti ini kita akan mendapati lagi persimpangan simpang 3. Nah, di mana kita harus belok kiri untuk arah ke Margasari. Nah, ini tadi ada pelang birunya, maaf, pelang hijaunya. Nah, ini kita belok kiri sudah. Ini masih di daerah Kalumpang, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tapin ya guys. Nah, ini viewnya sangat cantik. Alam, sawah-sawah, bukan, maaf, rawa-rawa kiri kanan. Nah, di sini pemandangannya kurang lebih tidak beda jauh dengan Nagara, Halabiu. Nah, seperti ini ya guys, atau Sungai Buluh. Nah, ini view pemandangannya. Jadi kita juga tidak bisa terlalu cepat karena ini wilayah perkampungan ya guys. Nah, jadi kita juga harus tetap berhati-hati karena ini wilayah perkampungan. Jadi kita membawa kendaraan jangan kecepatan tinggi ya guys. Dan jalannya pun kadang masih ada yang rusak karena dalam masa perbaikan. Nah, ini viewnya. Kita tetap masuk di wilayah Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, kita ketemu banjir ya guys. Jadi ini kita harus cukup ekstra berhati-hati ya, karena kita juga kurang menguasai medannya, jalannya. Nah, kita takutkan ada lubang di jalan, itu sangat berbahaya karena jalan tertutup air. Nah, rupanya ini banjir ya guys di sini, di titik-titik tertentu ya. Jadi kita ekstra hati-hati juga. Nah, ini pemandangannya, ini view dalam perjalanan ini. Dan juga padahal cuaca sangat mendukung ya, cerah ya, sangat cantik. Kita ketemu lagi ya guys, ketemu lagi banjir karena ini daerah sini titik-titik tertentu ya, itu banyak warga untuk mengarahkan para pengendara agar tidak ambles atau kena lubang di jalan ya guys. Nah, mereka bantu dan juga kita pun sukarela ingin memberi berapapun, tidak memberi pun ya mungkin mereka juga tidak apa-apa. Nah, ini sangat berbahaya guys. Jadi mereka arahkan jalan yang benar atau jalan yang tidak dalam lubangnya. Nah, kita lanjut, kita tadi gantian, sekarang giliran kita. Nah, mereka arahkan agar ke jalan yang tidak banyak lubang. Ini masyarakat di daerah Kalumpang ini ya guys, yang hafal jalan. Nah, jadi kita diarahkan tetap ekstra berhati-hati karena mungkin di titik-titik lain bisa banjir lagi ya guys. Di sini juga mungkin tempat para pemancing. Nah, sini seringnya banyak pemancing ya guys untuk mancing ikan. Ini salah satu alternatif jalan kalau kita untuk menghindari macet, untuk refreshing juga ya salah satunya guys, jalan sini. Dan ini salah satu favorit saya ini ketika mau ke Banjarmasin. Saya sering jalan sini kalau tidak banjir ya guys, tapi ini saya kurang informasi, akhirnya di sini
banjir. Nah, tapi kan tidak seluruhnya cuma titik-titik tertentu aja. Nah, kita tetap ekstra hati-hati ya guys, karena tadi sudah kita bilang bahwasanya jalannya tidak semua mulus. Jadi ada lubang-lubang yang membahayakan kita jikalau kita terjadi ambles atau bagaimana, itu sangat berbahaya untuk kita, karena ini kita lihat sendiri di sini jauh dari perkampungan ya guys. Jadi jauh dari perkampungan. Ikuti terus perjalanan kami ya. Jukung bagampir di hujung lanting, di hujung lanting, di muharannya jukung tom lanting, di muharannya jukung tambangan. Bau harum kambang barenteng, kambang barenteng, siapa jua ampun karangan, siapa jua ampun karangan. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Tapin ya guys. Sudah memasuki wilayah Kabupaten Tapin, dan ini jalan yang baru diselesaikan oleh pemerintah ya guys. Jadi jalannya sangat mulus, sangat nyaman berkendara. Nah, jadi ini jalan baru yang diselesaikan oleh pemerintah, yang dimana sebelumnya jalan ini cukup rusak ya guys, cukup rusak dan sulit dilalui, apalagi waktu banjir. Sekarang sudah nyaman, sudah enak, sudah mulus, jadi kita pun tidak punya kendala apapun ya jalan, syukur alhamdulillah. Nah, dari sini ke masuk wilayah Banjarmasin mungkin perlu waktu sekitar kurang lebih ya guys, kurang lebih 2 jam. Karena dari sini ke Marabahan, ke wilayah Marabahan Kabupaten Barito Kuala, masih Provinsi Kalimantan Selatan, 1 jam kurang lebih ya guys. Nah, dari Marabahan itu masuk ke wilayah Banjarmasin 1 jam lagi. Nah, kita dari Brebes Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju ke Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, kurang lebih kita menempuh jarak sekitar 8 jam atau 10 jam ya guys. Nah, ini kita sudah ada di Muning tadi, ini kita belok kanan. Jadi jarak kita dari Brebes ke Palangkaraya kurang lebih ya guys, kurang lebih sekitar 8, 9 bahkan 10 jam, tergantung jikalau kita beristirahat sebentar, mau makan atau apapun, atau buang air kecil, yaitu sekitar kurang lebih 10 jam dengan kecepatan rata-rata ya guys. Nah, ini masih di wilayah Kabupaten Tapin. Ini masih di wilayah Kabupaten Tapin dan sudah mendekati kita Margasari ya guys, Desa Margasari. Nah, Desa Margasari ini adalah desa cagar budaya, yang dimana Desa Margasari ini ada peninggalan peninggalan cikal bakal Kerajaan Banjar, yaitu Candi Laras. Kalau di Hamuntai itu Candi Agung. Nah, ini Candi Laras adalah pintu gerbangnya, pintu gerbang dari Kerajaan Nagara Dipa. Nah, kita lanjut. Nah, ini sudah memasuki Candi Laras ya guys. Ini Ini sudah memasuki wilayah Margasari.
Nah, ini sudah memasuki wilayah Margasari. Kalau tidak salah ini tadi Candi Laras Selatan ya, kalau tidak salah. Kecamatannya ya, kalau tidak salah ya. Kalau ini saya salah, tolong di komen, dikoreksi ya guys. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki Pasar Margasari. Pasar Margasari adalah pusatnya pasar yang ada di Desa Margasari, Kabupaten Tapin. Nah, ini sudah kita hampir mendekati Pasar Margasari. Kita sudah mendekati Pasar Margasari. Nah, inilah Pasar Margasari ya guys. Nah, di sebelah kiri itu Pasar Margasari. Nah, ini jembatannya. Ini jembatan menuju keluar dari Pasar Margasari. Di sini juga di Margasari ini ada wali ya guys, ada wali yang ada di sini itu Wali Datu Kabul namanya. Nah, jadi banyak masyarakat Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan umumnya banyak ziarah ke makam Datu Kabul yang ada di Margasari ini. Nah, ini kita ambil kiri ya guys, ambil kiri. Kita berhati-hati karena lumayan patah ya untuk tikungannya. Ini sudah masih di wilayah Pasar Margasari dan kita akan keluar dari Pasar Margasari dan kita akan menuju nanti arah atau kita akan melewati wilayah Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala, Marabahan. Ibu kotanya Marabahan. Nah, ini sudah kita keluar dari dari Pasar Margasari. Nah, sekarang kita akan menuju ke wilayah Kabupaten Barito Kuala yaitu Marabahan. Tapi kita tidak melewati kota Marabahannya guys. Kita cuma lewat di wilayah Kabupaten Barito Kualanya aja. Nah, karena kita menuju ke arah Banjarmasin. Nah, nanti kita bertemu lagi di persimpangan, kita harus ambil kanan. Kalau ambil kiri kita kembali ke Banjarbaru atau Martapura. Kalau lurus itu ke Banjarmasin, kalau kanan itu ke Kalimantan Tengah atau Palangkaraya. Nah, ini suasana yang ada di Margasari. Cantik ya, pohon-pohon kiri kanannya sangat cantik, sangat rindang. Cuaca juga lumayan panas ya guys. Nah, ikuti terus perjalanan kami ya. Kumbang hampir di ujung lanting, di ujung
Nah, ini kita sekarang sudah memasuki wilayah Kabupaten Baritokuala ya guys. Kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Baritokuala, Marabahan, dan ini juga sudah zuhur. Jadi kita rencana sholat dulu ya guys, sholat zuhur sekalian kita sholat asar karena dalam perjalanan, lalu nanti kita cari makan. Nah, kita cari masjid dulu ya guys, cari masjid dulu di wilayah Kabupaten Baritokuala ini untuk kita sholat zuhur sambil kita sebentar beristirahat ya guys. Nah, kita berada di masjid daerah Baritokuala. Kita bersiap untuk sholat dulu ya guys. Dan ini kita selesai sholat zuhur, kita sambil menunggu istri dan anak-anak juga untuk menyelesaikan sholat, lalu kita kembali berangkat sambil kita nanti cari makan ya guys. Kita cari makan lalu kita berangkat lagi. Ini sudah jam kurang lebih 1:30 ya guys, 1:30 siang untuk wilayah Kalimantan Selatan. Jadi perjalanan kita masih jauh ya guys, kurang lebih sekitar 8 atau 9 jam ya. Jadi kurang lebih dalam perjalanan antara 8 atau 9 jam kita sampai ke Palangkaraya. Rencana kita ke daerah Kalimantan Tengah ini bisa 4 atau 5 hari ya, seperti kita tripnya kemarin ke Kalimantan Timur juga bisa 4 sampai 5 hari. Jadi kita bukan hanya ke Palangka aja guys, bisa juga kita menuju ke kota-kota yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi ikuti terus perjalanan kami, karena selain di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, kita akan jalan-jalan lagi, trip lagi. Mungkin kita bisa ke Kalimantan Barat, mungkin bisa kita ke daerah mana, kita belum tahu ya guys, tapi kita selesaikan dulu di Kalimantan Tengah ini. Nah, kita jalan lagi, kita keluar di masjid di daerah Kabupaten Baritokuala, dan juga masjidnya bersih ya guys, bersih, nyaman, enak. Jadi kita juga untuk yang beristirahat juga nyaman. Nah, kita keluar dari masjid, kita belok kanan untuk menuju arah ke Banjarmasin. Nanti di persimpangan di daerah Banjarmasin kita belok kanan menuju Kalimantan Tengah. Ikuti terus perjalanan kami ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Tugu Baritokuala ya guys. Nah, ini tugunya, Tugu Kabupaten Baritokuala atau Tugu Selamat Datang mungkin ya. Nah, kalau putar ke kanan itu ke arah Marabahan, kotanya Kabupaten Baritokuala. Nah, itu putarnya seperti yang pickup itu belok kanan. Nah, kita terus menuju Banjarmasin. Karena kita harus menuju ke Banjarmasin dulu ya guys, tapi bukan kota Banjarmasinnya sudah masuk wilayah Banjarmasin. Nah, jadi kita terus di sini juga jalannya sangat mulus, sangat nyaman, sangat enak, dan juga pengendara tidak terlalu banyak seperti jalur ke arah Martapura Banjarbaru ya guys.
Ini sekarang kita sudah memasuki wilayah Banjarmasin. Nah, itu tadi ada pelang hijau. Kalau kita lurus aja itu arahnya ke Banjarmasin. Nah, kalau kita belok kiri lurus aja itu ke Banjarbaru dan Martapura ya guys. Nah, kita putar balik. Kita putar balik menuju ke kanan dari arah Marabahan atau dari arah Margasari tadi. Di sini kita putar balik. Kita menuju ke Kalimantan Tengah, yaitu ibu kotanya Palangkaraya. Nah, ini sudah memasuki wilayah Banjarmasin ya guys. Nah, kita putar balik. Nah, kalau belok kiri itu ke kota Banjarmasin. Nah, kita lurus aja menuju ke Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya. Nah, di sini akan berbeda suasana ya guys. Bagaimana suasana yang ada di Kalimantan Selatan dan bagaimana suasana yang ada di Kalimantan Tengah. Dan berbeda juga dengan trip kita sebelumnya yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini arah ke Kalimantan Tengah seperti Kapuas, Gunung Mas, Sampit, Pangkalan Bun, dan juga arah ke Kalimantan Barat ya guys. Arah ke Kalimantan Barat yaitu Pontianak. Nah, kita lurus. Nah, ini kita pertama kalinya ya. Ini untuk pertama kalinya kita ke Kalimantan Tengah yaitu Palangkaraya. Jadi untuk pertama kali kita trip dan juga kita pertama kali jalan ke Palangkaraya seumur hidup ya guys. Nah, ini baru seumur hidup. Jadi kita review bagaimana perjalanan dari Kota Barabai, Kalimantan Selatan menuju Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan juga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berbeda waktu ya. Nah, Kalimantan Tengah seperti di Pulau Jawa ya guys. Waktunya seperti di Pulau Jawa yang dimana lebih cepat Kalimantan Selatan waktunya 1 jam ya. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Nah, Kalimantan Tengah ini waktunya sama WIB ya. Kalau kita WITA kalau tidak salah ya. Kalaunya saya salah tolong komen luruskan ya guys. Jadi waktu Indonesia bagian barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sekarang kita review perjalanan menuju ke Palangkaraya. Ikuti terus perjalanan kami ya guys.
Kita masih berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ya guys. Kita masih berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang tahu silahkan komen apakah ini kita berada di daerah Anjir atau bagaimana, kita kurang tahu. Jadi untuk teman-teman yang tahu silahkan komen. Kita sekarang ada di daerah mana ya guys, tapi sepertinya ini kita masih di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau tidak salah ini sudah atau hampir memasuki wilayah Anjir atau sudah memasuki wilayah Anjir ya guys. Nah beginilah view perjalanan menuju Palangkaraya. Jadi lumayan padat ya guys, lumayan padat. Tapi lebih padat lagi sepertinya di Kalimantan Selatan, jalur Banjarmasin ke Hulu Sungai ya guys. Hulu Sungai itu seperti Rantau, Kandangan, Barabai, Balangan, Hamuntai, Tanjung. Nah itu wilayah Hulu Sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Ginilah view pemandangan yang ada di jalur Provinsi Kalimantan Tengah ya guys. Nah ini mungkin Anjir ya, ini mungkin pasar Anjir atau bagaimana. Nah itu pelang itu terlihat bagaimana lurus arah ke Palangkaraya. Jadi ini sepertinya pasar Anjir ya guys, ini sepertinya pasar Anjir atau masih di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah begini jalannya sangat mulus, sangat nyaman, dan juga kondusif ya guys, sangat kondusif. Pengendara juga tidak terlalu cepat membawa kendaraan. Kita pun juga untuk pertama kali tetap ekstra hati-hati ya. Ikuti terus perjalanan kami. Itik bang mandi juragi mandi lalin lalan yulan yulalin lalan yulan yulalin lalan yulan yulalin yulan yulalin lalan
Nah, sekarang kita memasuki perbatasan ya guys. Nah, di sebelah kanan dan sebelah kiri ada gapura. Ini perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kalimantan Tengah. Ini kalau tidak salah masuk Kabupaten Kapuas ya guys. Kalau tidak salah, kalau saya keliru, tolong di komen diluruskan ya guys. Nah, ini kita memasuki wilayah Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kapuas, ibu kotanya Kapuas juga, atau Kuala Kapuas. Nah, mungkin dari perbatasan ini menuju Kuala Kapuas sekitar 40 atau 50 km ya guys, kurang lebih ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kuala Kapuas, Kabupaten Kuala Kapuas di di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di Kuala Kapuas ini pun lumayan banyak orang Banjar. Nah, karena orang Banjar ini merantau kemana-mana ya guys, khususnya di Kalimantan. Terkecuali kemungkinan di Kalimantan Barat ada juga, tapi mungkin kurang banyak ya guys. Tapi kalau untuk Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara itu lumayan banyak orang Banjar, dan bahasa pemersatu bangsa Kalimantan yaitu bahasa Banjar. Jadi orang Dayak pun bisa memahami dan fasih juga berbahasa Banjar, terkecuali kemungkinan bahasa Banjar Hulu. Nah, bahasa Banjar Hulu itu ya bahasa Banjar hulu sungai, karena bahasa Banjar hulu sungai agak sulit ya guys, mungkin kurang bisa dipahami, ada beberapa kosakata yang sangat sulit. Nah, tapi kalau bahasa Banjar Kuala atau bahasa Banjar Banjarmasin itu lebih mudah dipahami, walaupun kadang juga ada kosakata yang kurang dipahami. Nah, tapi tidak terlalu banyak kemungkinan ya guys. Nah, sekarang kita memasuki wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kuala Kapuas. Kemungkinan kita akan mencari makan dulu ya guys, karena sudah hampir jam 3 siang atau jam 3 sudah mendekati sore. Jadi kita ingin mencari makan dulu karena belum makan siang. Ikuti terus perjalanan kami ya. Itik Bang Mandi Juragi mandi lalin lalan yulan yulalin lalan yulan yulalin lalan yulan yulalin yulan yulalin lalan itik Bang Mandi Juragi mandi. Singgah maju si lumut batu yulalin lalan yulan yulalin lalan yulan yulalin lalan yulan yulalin yulan yulalin lalan singgah maju si lumut batu.
Cuaca sangat mendukung ya guys, cuaca sangat mendukung pada hari ini, dan kita berhenti di Soto Queen Al-Fatah. Nah, Soto Queen Al-Fatah ini apa? Makanan khas Kalimantan Selatan ya guys. Karena Soto Queen ini berasal dari Queen Banjarmasin. Jadi kita makan di sini dulu, rekomen ya guys, rekomen dengan harga yang lumayan, dari harga ada yang harga 20.000, 15.000, murah-murah ya guys. Nah, setelah kita makan, kita lanjut lagi perjalanan. Ini jembatan Petak ya, kalau tidak salah tadi ya guys. Ini jembatan Petak yang ada di Kuala Kapuas, dan itu Sungai Besar Kapuas. Luar biasa, sangat cantik, sangat indah. Kita melewati jembatan karena jembatan ini jalur menyeberang dari Sungai Kapuas ya guys. Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Tengah, atau sungai apa ini namanya di wilayah Kuala Kapuas. Kalau teman-teman tahu atau yang berasal dari Kuala Kapuas, boleh komen ya guys. Biar kita semua tahu sungai apa namanya. Yang kita tahu ini di wilayah Kabupaten Kuala Kapuas yaitu mungkin Sungai Kapuas, kemungkinan ya guys, atau sungai apa, boleh komen ya guys. Kita masih dalam perjalanan menuju Palangkaraya, dan ini sudah jam 4 sore. Kita masih belum sampai di Kabupaten Kuala Kapuas, atau di kotanya, ibu kotanya Kabupaten Kuala Kapuas. Jadi kita masih menikmati perjalanan di sore hari ini menuju kota Palangkaraya. Nah, begini view yang ada di perjalanan pada trip kali ini ya guys. Itik bang mandi juragi mandi lalin lalan yulan yulalin lalan yulan yulalin lalan yulan yulalin yulan yulalin lalan. Nah, sekarang kita sudah sampai di kota Kabupaten Kuala Kapuas ya guys, yaitu ibu kota Kuala Kapuas. Nah, itu di tengah terlihat Tugu Selamat Datang ya guys. Itu Tugu Selamat Datang yang ada di Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Wow, sangat megah. Kami pernah ke sini guys sekitar tahun 2011 kalau tidak salah ya. Itu waktu pernikahan teman kita yang orang Kapuas ini. Jadi kita di tahun 2011 kalau tidak salah kita pernah ke sini, tapi tidak sempat jalan-jalan atau ke Palangkaraya, hanya sampai di kota Kuala Kapuas saja. Kita ambil kiri tadi, kita lurus aja. Kita masih waktu sore hari ya guys, waktu sore hari, hampir jam 4:30 ya guys, hampir jam 4:30. Kita masih berada di wilayah Kabupaten Kuala Kapuas. Jadi mungkin ini aja dulu ya trip pertama kami untuk part pertama. Nanti kita lanjutkan lagi ke part kedua ya guys, karena masih banyak perjalanan-perjalanan kami. Jangan lewatkan, ikuti terus, subscribe, jangan lupa dan komen ya guys.